Bang, sebenarnya lokomotif ini masih bisa jalan gak sih? Sebenarnya lokomotif ini masih bisa dilajukan gak sih? Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja kan? Nah, saya kan udah janji pada kalian di channel akun YouTube saya ini, saya akan membahas mengenai traveling transportasi. Namun, karena kita kan tidak bisa travel keluar karena masih dalam kondisi pandemi dan kita juga masih di karantina di asrama. Tapi tenang, saya akan mengajak kalian jalan-jalan melihat salah satu sarana praktek bagi Sekolah Tinggi Transportasi Darat, khususnya untuk jurusan Diploma 3 Perkereta Apian dan Diploma 4 Transportasi Darat. Sarana ini menjadi spot foto yang paling bagus dan paling diminati oleh para taruna-taruni STTD. Penasaran kan? Mari kita saksikan. 1, 2, 3, 4, come on! Nah, ini dia salah satu sarana yang paling dibanggakan oleh STTD. Lokomotif D30128 buatan Krupp. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kenapa dinamakan D30128? Nah, kenapa diberi nomor seperti ini? Mari kita jelaskan. Yang pertama D. D ini berarti dia mempunyai 4 gandar penggerak dan 1 bogi. Jadi dalam penomoran kereta api, caranya seperti ini. A untuk 1 gandar, B untuk 2 gandar, C untuk 3 gandar, dan D untuk 4 gandar. Lalu bagaimana dengan penomoran kereta api yang double, misalkan seperti CC, BB. Nah, berarti kalau itu double, berarti dia memiliki 2 bogi. Nah, kebetulan ini hanya D, berarti dia mempunyai 1 bogi dan 4 gandar penggerak. Jadi kereta lokomotif ini mempunyai 1 bogi dan 4 gandar penggerak. Nah, lalu 3 ini menandakan jenis lokomotifnya. Kalau 3 ini merupakan jenis lokomotif diesel hidrolik. Nah, lalu bagi yang lainnya ada penomoran lain juga, ada 1, 2, 3, dan 4. Untuk 1 itu untuk kereta listrik atau lokomotif listrik. Untuk 2 itu untuk diesel elektrik, 3 untuk diesel hidrolik, dan 4 untuk kereta multipower. Nah, kebetulan karena ini diesel hidrolik, jadi dikasih nomor 3. Oke, paham kesananya? Nah, lalu kenapa 01? 01 ini merupakan penomoran jenis kereta apinya. Nah, nomor 28 ini adalah urutan lokomotifnya. Nah, itu dia kenapa diberi nomor D30128. Nah, loko ini merupakan buatan dari Fred Krupp. Di sini ada logo Fred Krupp-nya kan? Nah, logo Fred Krupp ini menunjukkan buatan Fred Krupp. Fred Krupp ini merupakan perusahaan asal Jerman. Perusahaan asal Jerman yang berdiri eksis selama 400 tahun dan membantu perang ke dunia kedua. Sebenarnya Fred Krupp ini bukan merupakan pabrik atau perusahaan yang sengaja untuk membangun lokomotif. Jadi Fred Krupp ini merupakan perusahaan mengenai baja, dan produksi terbesarnya adalah senjata api karena dulu untuk memasok senjata-senjata yang ada untuk membantu perang dunia kedua. Nah, Fred Krupp ini berdiri dari 1881 sampai 1999. Nah, nasib dari Fred Krupp sendiri, dia digabungkan dengan perusahaan AG. Jadi Fred Krupp ini sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah diakuisisi oleh perusahaan lain.
Nah, mari kita bahas mengenai spesifikasi dari lokomotif ini. Nah, spesifikasi dari lokomotif ini seperti sudah kita ketahui kan, tadi dia bersumber tenaga dari diesel hidrolik. Nah, produsennya sudah kita jelaskan tadi, dari Pratt Group, dari buatan asal Jerman. Nah, untuk tanggal dibuatnya sendiri, jadi tahun dibuatnya ini adalah sekitar tahun 1962 sampai 1963, dibuatnya sekitar 80 unit. Nah, lalu lebar spurnya sendiri, lebar spur antara ini ke sana itu 1067 mm, dan panjang lokomotif ini, panjang dari ujung sana sampai ujung sini panjangnya itu 7370 mm, dan lebarnya dari sini menuju sana, lebarnya itu sekitar 2700 mm. Tinggi maksimum yang bisa dilintasi oleh lokomotif ini adalah 3650 mm, 3650 mm, dan jarak antara alat perangkai ini yang ada di depan sini, maju sini, jarak antara alat perangkai yaitu 760 mm. Oke, itu spesifikasi mengenai keadaan dimensinya. Nah, kita akan spesifikasi mengenai beratnya. Berat kosong dari lokomotif ini adalah 26,6 ton. Bayangkan, berat kan? 26,6 ton. Ada yang bisa dorong ini, saya bisa bilang jago sih, ya kan? Lalu berat siap dia untuk melakukannya tuh 28 ton. Nah, ada juga berat adhesinya juga sama 28 ton. Oke, itu kita sudah bahas mengenai dimensi, kita sudah bahas juga mengenai berat. Nah, lalu bagaimana dengan bahan bakarnya? Tentulah yang namanya sarana, namanya mesin, ya pasti butuh yang namanya bahan bakar kan. Nah, kapasitas bahan bakar ini sekitar 1050 liter. Dan kapasitas pelumasnya itu 90 liter. Jadi beda ya antara bahan bakar dengan pelumas. Kalau bahan bakarnya itu 1050 liter, untuk pelumasnya sendiri 90 liter. Nah, kapasitas air pendingin. Jadi dalam ini ada air pendingin, teman-teman. Ada air pendingin untuk bisa melancarkan sistem mesinnya. Bus air pendinginnya itu 225 liter. Dan kapasitas bak pasir. Nah, bak pasir 300 liter. Nah, pasti kan bertanya kan, bak pasir itu untuk apa gitu? Nah, bak pasir itu tujuannya untuk membantu pengereman. Jadi kan antara roda kereta kan besi kan nih, kalau nggak percaya tuh, keras kan, keras nih, keras. Nah, itu kan gaya geseknya tuh tinggi sekali. Nah, jadi untuk membantu pengereman ada namanya bak pasir. Jadi dia dibantu oleh pasirnya turun sehingga dia mengurangi gaya gesek, sehingga dia bisa membantu pengereman. Paham kan sampai situ? Ya. Lalu sistem mesinnya ini menggunakan motor traksi 1 unit tipe Pratt Group 2W1L4 15. Nah, oke, paham itu kan? Selanjutnya kita ke kinerja. Kinerja dari lokomotif ini, kecepatan maksimumnya bersumber dari PT KAI 50 km per jam. Tetapi karena ini merupakan lokomotif langsiran, sehingga PT KAI memberikan batas. Kecepatan lokomotif ini tidak boleh lebih dari 30 km per jam. Daya ke generatornya sekitar 305 HP atau horsepower. Daya dari ke generatornya ya. Oke. Lalu pasti kalian bertanya kan, pernah nggak sih lokomotif ini tidak dipakai hanya untuk langsiran? Pernah jawabannya. Jadi lokomotif ini juga pernah mengangkut gerbong ataupun kereta, tapi tidak banyak-banyak, sekitar 3, dan itu pun hanya jarak pendek, seperti dari Purwosari ke Wonogiri kalau tidak salah. Ya, itu pun hanya jarak pendek. Jadi pernah eksis juga, dan ini juga merupakan saksi modernisasi kereta di Madura. Madura. Oke. Lain-lainnya tipe kompresornya Erahan S. Esmer Westinghouse, ISO-nya 105. Nah, untuk pemilik perusahaan ini ya PT KAI,
pemilik perusahaannya mulai dinasnya 1962. Itu. Nah, penasaran kan bagaimana isi dari kabin yang ada di lokomotif D301 ini? Oke, mari kita saksikan. Come on. Nah, saya sekarang ada di dalam kabin lokomotif ini ya. Tadi di luar panas sekali kan. Di sini ya agak adem dikit lah gitu kan, walaupun ruangannya ya sempit. Ini sekitar berapa ya? Sekitar 1,5 meter ke 2 meter lah ya kabinnya ini. Tapi saya nggak tahu persis sih ukurannya berapa, takutnya salah. Tapi saya memakai sekitar 1,5 meter ke ya 2 lah di sini tuh. Nah, saya gimana? Udah persis seperti masinis belum? Nah, kita jelaskan sedikit ya. Saya juga sebenarnya kurang paham ya kalau mengenai operasional dari kereta lokomotif ini, karena saya bukan di bidang operasional ya, tapi saya di bidang perencanaannya ya. Jadi saya kan jurusannya di 24 transportasi darat. Sedangkan yang menguruskan operasional ini kita tidak seperti ke dalamnya seperti teman-teman D3 perkereta apian. Tapi saya di sini akan mencoba sedikit yang saya tahu. Maaf kalau salah, bisa tambahkan kritik dan sarannya. Kalau salah diluruskan, kalau benar ya terserah kalian lah. Yang penting jangan dihujat aja. Nah, oke, kita akan sedikit jelaskan. Yang pertama, kita di sini ini ada kontrol. Kontrol ini ada mengenai lampu. Jadi ada voltmeter, bel api, gagang utama, lampu semi mundur, lampu baju, lampu instrumen, kontrol, lampu ruang masinis yang ada di sini atau kamar mesin yang di sini. Dulu ada lampu utamanya. Lampu utamanya kan tahu kalian ya. Oke, nah ini ada kontrolnya. Lalu ini juga ada kontrol lagi sih, seperti lampu utama, maju dan mundur, lampu utama, lampu ruang masinis juga, lampu instrumen, lampu kamar mesin. Oh iya, kalian juga pasti bertanya kan, bagaimana cara kereta mengerem? Apakah seperti mengerem mobil diinjak, atau seperti mengerem motor direm saja, apa seperti matic, apa seperti apa? Nah, saya akan jelaskan ya sedikit, tapi ya maaf kalau salah luruskan. Nah, ini ada rem. Rem ini jadi ada 2, ada rem rangkaian dan ada rem lokomotif, rem loko. Nah, jadi ada 2, jadi tidak satu rem untuk semuanya, tidak. Jadi ini ada rem, ini rem merupakan rem rangkaian dan ini rem lokomotif. Jadi remnya depan, belakang. Oke, situ. Nah, bagaimana cara menghidupkan mesinnya? Saya juga kurang paham ya, tapi saya akan menjelaskan. Ini ada pengatur persiapan. Ini untuk menghidupkan mesin. Jadi ini ada 1 sampai 5 tuh, 5 tools ya. Yang ya dari ini kan biasanya dari 5 dulu nih. Matikan motor, ini jalan, ini kedudukan netralnya tuh di tengah ya, di nomor 3. Lalu kalau mau dinyalakan, periksa motor dulu. Setelah periksa motor, lalu pencet ke nomor 1, ditekan start ya. Oke, paham dari situ start. Setelah kereta maju, kita tunggu dulu ini udara tekan untuk faktor teki angin sampai ke 4, dan tunggu RPM-nya juga naik ya. Oke, setelah itu, nah saya kelupaan barusan ya. Di sini ada saklar kunci juga. Kalau nggak ada kunci ya nggak bakal hidup lah teman-teman ya. Harusnya tadi di awal, tapi maaf ya. Tapi ini ada saklar kunci juga di sini untuk menghidupkan kereta lokomotifnya maksud saya. Oke. Nah, di sini ada ininya gigi ya, bisa dibilang gigi gitu kalau untuk awam tuh. Ini ada 0 netral itu di tengah, 1 2 3-nya ke kiri dan ke kanan. Oke. Nah, di sini juga di dalam ini ada seperti perhatian. Nah, seperti saya bilang tadi kan, sebenarnya lokomotif ini bisa berjalan 50 km per jam kecepatan maksimumnya. Tetapi yang diizinkan karena ini lokomotif pelangsiran oleh PT KAI, jelas di sini ada tidak boleh dari 30 km per jam. Di sini juga ada tidak boleh dari 30 km per jam. Nah, itu dia yang bisa saya jelaskan. Oke, di sini juga ada transmisi turbo keterangannya. Lihat teman-teman, kecepatan maksimal 30 km per hours, jangan dilampaui. Ingat nih, jangan dilampaui. Kecepatan maksimal diizinkan pada waktu menderek. Buku petunjuk pemakaian 3285/74E harap diperhatikan. Jadi harus ada buku mainnya. Jadi nggak sembarangan sebenarnya untuk menjalankan ini. Saya juga nggak berani teman-teman kalau mau menjalankan lokomotif ini karena saya bukan ahlinya. Tapi di sini saya
akan sedikit menjelaskan dari pengetahuan yang saya tahu gitu. Oke, nah di atas ini untuk melihat kali. Oke, untuk udara ya. Di sini ada ini, nah ini ada lampu di dalam kabin gitu ya, kabin ya kalau di pesawat kabin gitu. Dan di sini juga ada, nah ini seperti speedometer lah kalau orang awam ngomong tuh ya. Ada temperatur air pendingin, temperatur transmisi. Oke, nah ini juga engine hours, ada ini ya, lengkap lah di sini. Oke, di sini hanya peralatan saja. Afar, di dalam ada Afar teman-teman. Jadi kalau ini merupakan alat keselamatan mungkin ya. Jadi Afar ini takutnya ada kebakaran kan, maklum yang namanya mesin pasti ada percikan atau apapun. Di sini ada Afar teman-teman. Coba kita buka yang lain ya. Kali aja bisa dibuka. Oh, ini hanya peralatan saja, peralatan mekanik. Ini nggak bisa dibuka. Dan ini ada kursi buat apa sih teman masinis tuh? Kenek itunya. Kondektur. Kondektur. Kenek. Emang ngangkot kenek. Nah, ini untuk kondekturnya ya, untuk melihat. Nah, oke. Lihat ke depan gitu. Ujung dari lokomotifnya di depan mesin diesel hidroliknya ya. Nah, di sini kabinnya. Gimana teman-teman? Pengen dijalankan nggak lokomotifnya? Sayang sekali nggak bisa teman-teman. Karena saya nggak bisa bawa kereta api. Bawa lokomotif. Oke. Kita turun lagi ke bawah ya, kita lihat mesinnya. Oke, lanjut. Nah, pasti kan kalian bertanya, Bang, sebenarnya lokomotif ini masih bisa jalan gak sih? Sebenarnya lokomotif ini masih bisa dilajukan gak sih? Jawabannya bisa, tapi sayang sekali saya kemarin sudah meminta izin kepada jurusan perkereta-apian. Katanya mesinnya ini sedang dalam masa perbaikan, dan jadi sayang sekali ya, kita tidak bisa ditemani oleh beliau-beliau ini untuk menjalankan lokomotif ini. Tapi tidak apa-apa, next time kalau lokomotif ini bisa jalan lagi, saya akan ajak kalian untuk menaiki lokomotif ini, walaupun hanya manjur mundur tapi lumayan lah ya kan. Nah, jadi lokomotif ini masih bisa berjalan teman-teman, masih berfungsi dan sering dipakai teman-teman saya yang jurusan D3 perkeretaapian untuk melakukan praktek. Nah, penasaran gak lihat mesinnya? Pasti kan penasaran kan, ada apa di dalam lokomotif ini, mesinnya. Nah, kebetulan ini dibuka teman-teman. Oke, mari kita lihat teman-teman ke atas. Ya, saya akan naik dulu teman-teman. Mari. Nah, ini dia di dalam mesin di dalam lokomotif. Oke. Ini wow mesinnya kan. Lihat. Di dalamnya ini ada apa sih Bang sebenarnya? Oke, kita akan bahas. Yang pertama di sini ada motor diesel. Motor diesel adalah mesin penggerak utama pada lokomotif diesel. Nah, jadi ada motor diesel ya di sini ya, motor diesel. Lalu ada apa lagi sih Bang di sini? Terus ada generator utamanya. Oke. Generator juga kan beda-beda kan, ada generator arus searah, ada generator arus bolak-balik. Oke. Nah, ini di dalam kondisi di dalamnya ya. Sayang sekali lagi masa perbaikan. Saya hanya mengintip saja teman-teman. Bisa lihat ke arah sana. Oke, ke arah sana juga. Ya. Gede sekali ya teman-teman ya. Di sini jelas sekali motor dieselnya ini, dan ada generator utamanya. Oke, sip. Masih terawat sih menurut saya nih. Lokomotif buatan tahun sekitar 62-63, hanya 80 unit, dan sekarang masih ada di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Ini langka banget teman-teman. Momen buat kalian teman-teman. Yuk, sedikit masuk sebelah situ. Oke. Saya nggak berani megang apapun teman-teman, karena kita nggak boleh megang apapun di sini. Oke, ini hanya mengintip saja teman-teman. Oke. Nah, ini kondisi di atas lokomotifnya ya. Yang kalian kepo-kepo nih, kondisi di atasnya nih ya. Ini kondisi di atas lokomotifnya, itu ada cerobong, itu terus ada apa? Kalau di mobil klakson. Tuh, sebelah sana ada klakson. Kalau di mobil klakson namanya. Nah, ini kondisi di atasnya, ada lampu 2 depan belakang. Oke.
Nah, ini ada. Nah, ini untuk pinggir kanan pinggirnya. Jadi teman-teman bisa jalan-jalan di sini. Nah, kalau keretanya bisa jalan, teman-teman, kita bisa ini. Nah, ini dia. Aduh, maaf ya, sempit teman-teman. Oke. Nah, sekian penjelasan saya mengenai sarana lokomotif D30128 yang ada di Sekolah Tinggi Transportasi Darat milik jurusan D3 Perkeretaapian. Oke. Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada para pejabat yang ada di Tiga Perkeretaapian. Kemarin saya sudah minta izin kepada Katansa dan alhamdulillah diizinkan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian walaupun banyak kekurangan. Silakan, saya menerima kritik dan saran. Kalau saya salah silakan luruskan karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Tuhan. Oke, terima kasih sekali. Masih banyak sebenarnya yang mau saya jelaskan mengenai lokomotif ini karena wow, lokomotif ini sangat benar-benar memorable gitu bagi anak-anak STD. Hampir semua anak STD mau foto depan lokomotif ini ya kan. Karena emang udah benar-benar antik, legend dan wow, the best lah menurut saya ini. Buatan tahun 62 tapi masih bisa eksis. Dan teman-teman masih tapi ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ada manfaatnya bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.